Bab 96. Rahasia yang belum usai. Hari-hari awal pernikahan bagi Ayla dan Rayhan terasa seperti mimpi indah yang tak ingin segera usai. Setiap pagi dimulai dengan senyuman, setiap malam ditutup dengan pelukan hangat. Namun kehidupan pernikahan, seindah apapun awalnya, tetaplah menyimpan sisi yang tak bisa ditebak. Tak semua masa lalu dapat ditinggalkan begitu saja. Di minggu kedua mereka tinggal bersama, Ayla mulai merasakan ada sesuatu yang disembunyikan Rayhan. Sikapnya tetap hangat, perhatiannya tidak berubah. Tapi ada hal kecil yang membuat Ayla terusik telepon-telepon. Yang ditolak Rayhan saat Ayla ada di dekatnya, pesan singkat yang langsung dihapus, dan sesekali ekspresi gugup yang cepat ditutupi. Malam itu, saat Rayhan tertidur lebih dulu, Ayla duduk di ruang tamu dengan lampu temaram. Ia menatap layar ponsel suaminya yang tergeletak di atas meja. Ia tahu, kepercayaan adalah fondasi penting dalam pernikahan. Tapi rasa penasaran dan kegelisahan terus menggerogoti hatinya. Ia menarik napas panjang, lalu memalingkan pandangan. Tidak, aku nggak mau mulai pernikahan ini dengan rasa curiga, gumamnya. Namun keesokan harinya, kegelisahan itu kian menguat. Rayhan menerima telepon dari seseorang bernama Andra dan berbicara dengan nada pelan, nyaris berbisik, lalu pergi. Keluar rumah tanpa memberi penjelasan apapun. Ayla tak bisa diam. Ia duduk di meja makan, mencoba mencerna semuanya. Hingga ponselnya berbunyi. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Kalau kamu pikir dia hanya mencintamu, kamu salah. Tanyakan pada Rayhan siapa Andra sebenarnya. Hati Ayla langsung berdebar. Jari-jarinya gemetar saat memegang ponsel. Siapa yang mengirim pesan itu? Dan lebih penting lagi siapa Andra? Rayhan pulang menjelang sore. Ia membawa 2 kantong plastik berisi bahan makanan. Wajahnya seperti biasa, hangat dan lembut. Tapi Ayla sudah memutuskan, ia tak bisa membiarkan ini menjadi bayang-bayang di hatinya. Ray, kita ngobrol sebentar, boleh? Rayhan menoleh sedikit, terkejut oleh nada serius dalam suara Ayla. Ia mengangguk dan duduk di sofa, meletakkan kantong plastik di samping meja. Siapa Andra? Tanya Ayla langsung, matanya tak berkedip. Rayhan terlihat terdiam sejenak. Andra itu, teman lama. Kami pernah kerja bareng waktu aku di Jakarta. Kenapa kamu nanya? Ayla menunjukkan pesan misterius yang diterimanya. Rayhan membaca dengan cepat, lalu meletakkan ponsel di atas meja. Aku bisa jelaskan semuanya, ujarnya pelan. Ayla menunggu. Andra adalah sahabat baikku dulu. Tapi dia sempat menyimpan perasaan lebih. Aku nggak pernah membalas, dan bahkan sudah memutus komunikasi waktu aku mulai serius sama kamu. Tapi, belakangan ini dia muncul lagi, bilang dia mau ketemu untuk menyelesaikan semuanya. Aku cuma nggak mau kamu salah paham. Makanya aku belum cerita. Ayla menggigit bibir bawahnya. Kenapa nggak cerita dari awal? Karena aku takut kamu salah paham. Aku takut membuat luka baru di saat kita baru saja membangun hidup bersama. Tapi ternyata, justru karena aku menyembunyikannya, semuanya jadi makin rumit. Air mata Ayla menggenang. Bukan karena Rayhan berbohong, tapi karena ketakutannya sendiri menjadi nyata bahwa cinta tidak selalu berarti tak ada masa lalu yang ikut terbawa. Beberapa hari setelah itu, hubungan mereka menjadi sedikit renggang. Tidak ada pertengkaran besar, tapi juga tidak ada canda seperti biasanya. Keduanya saling menjaga jarak, menunggu waktu yang tepat untuk bicara lebih dalam. Hingga suatu malam, Ayla menemukan Rayhan duduk di balkon, memandangi langit malam sambil memegang foto lama. Kamu lagi mikirin dia? Tanya Ayla pelan dari balik pintu. Rayhan menoleh, lalu menepuk kursi di sampingnya. Ayla duduk tanpa bicara. Aku mikirin kamu. Dan gimana caranya aku bisa minta maaf tanpa bikin kamu tambah kecewa? Ayla menatap wajah Rayhan yang tampak lelah. Aku cuma ingin kamu tahu, aku butuh kejujuran penuh. Kita nggak akan bisa melangkah ke depan kalau masih ada bayangan dari masa lalu yang terus ikut campur. Rayhan mengangguk. Aku akan pastikan Andra nggak akan ganggu kita lagi. Besok, aku akan temui dia terakhir kali, dan aku akan ajak kamu ikut kalau kamu mau. Ayla ragu sejenak, lalu mengangguk. Aku mau ikut. Aku ingin tahu. Dan aku ingin menyudahi semuanya. Keesokan harinya,
Mereka bertemu dengan Andra di sebuah kafe di pusat kota. Perempuan berambut sebahu itu tampak tenang, namun tatapannya menyimpan luka yang belum sembuh. Aku cuma ingin bilang langsung ke kamu, Ayla, ujar Andra membuka percakapan, bahwa aku memang pernah mencintai Raihan. Tapi sekarang aku sudah sadar, dia bukan untukku. Aku cuma butuh penutup agar aku bisa benar-benar lanjut. Ayla mengangguk. Saya menghargai kejujuranmu, tapi tolong, jangan ganggu pernikahan kami lagi. Kita sedang membangun dan butuh ruang, tanpa bayangan masa lalu. Andra tersenyum tipis, lalu berdiri. Selamat berbahagia, jaga dia baik-baik, Ayla, karena dia orang yang susah dicintai. Tapi kalau sudah mencintai, dia akan berikan semuanya. Setelah Andra pergi, Raihan memegang tangan Ayla. Maaf sudah membuat kamu harus melalui ini, tapi terima kasih sudah tetap memilih bertahan. Ayla menatapnya, lalu memeluknya erat. Karena cinta bukan tentang siapa yang paling sempurna, tapi siapa yang paling mau memperjuangkan.